Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Kartini, NIM L1A1200339 dari kelas R002 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mandiri mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang restorasi lahan gambut. Pada tahun 2015 merupakan tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan kerugian finansial sebesar 221 triliun rupiah. Sekitar 33% dari jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang merupakan penyimpan karbon dalam jumlah besar. Supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh pembukaan lahan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut dibentuk supaya bisa memulihkan kembali ekologi dan ekosistem gambut sehingga dia kembali basah dan masyarakat bisa memanfaatkannya kembali. Ada 7 provinsi yang menjadi daftar restorasi gambut. Yang pertama ada Papua, yang kedua ada Kalimantan Barat, yang ketiga ada Kalimantan Tengah, yang keempat ada Kalimantan Selatan, yang kelima ada Sumatera Selatan, yang keenam ada Jambi, dan yang ketujuh ada Riau. Adapun upaya untuk merestorasi gambut, yang pertama melakukan pembasahan kembali lahan gambut, dan yang kedua melakukan penanaman kembali pada lahan gambut. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas yang memiliki lahan gambut, sekitar 1.200.000 hektar. Akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015, sekitar 730.000 hektar lahan gambut di Sumatera Selatan ikut terbakar. Oleh sebab itu, Badan Restorasi Gambut menerapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas restorasi gambut dengan target restorasi dalam kurun waktu 5 tahun mencapai 640.000 hektar. Dengan cara melakukan pembasahan dan penanaman kembali pada lahan gambut. Ada teknik pembasahan gambut yang diterapkan oleh Badan Restorasi Gambut. Yang pertama, salah satunya adalah membuat sekat kanal. Fungsi utamanya untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jika lahan gambut lembab, maka kebakaran dapat diminimalisir. Prinsip kerjanya adalah menahan dan menampung air selama mungkin di wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut. Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur, konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Untuk kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengatur muka air, khususnya sekat kanal yang terbuat dari kayu. Gambut yang dipadatkan dan dari sekat karung tanah ini dilakukan supaya material dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu yang dibangun dapat berbentuk satu lapis atau multilapis, tergantung dengan dimensi kanal dan besarnya air. Selanjutnya ada sekat kanal dengan beton. Bahan bakunya yaitu kanvas beton. Sekat kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan nilai muka air di lahan gambut. Aplikasi pembangunan sekat kayu kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut salah satunya dilakukan di Tahura, Provinsi Jambi. Sekat kanal ini dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau kanvas, berbeda dengan sekat kanal biasanya. Ini pekerjaannya membutuhkan waktu 5-7 hari. Artinya lebih cepat 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan sekat kanal pada umumnya.
Badan Restorasi Gambut memiliki 3 pilar utama pendekatan restorasi. Yang pertama ada rewetting, yang kedua revegetation, yang ketiga ada livelihoods. Revegetasi adalah pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut melalui penanaman kembali. Revegetasi bertujuan untuk penanaman kembali tanaman asli dan adiptif di lahan terbuka. Agar penanaman pengkayaan pada hutan gambut terdegradasi dan penerapan teknik agen penyebar benih untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut. Terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan revegetasi. Yang pertama, pembangunan persemaian, bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat persemaian sehingga menjadi bibit. Yang kedua ada pembibitan tanaman asli gambut, bertujuan untuk memenuhi jumlah bibit dan sesuai dengan tata waktu penanaman selama 6 bulan. Yang ketiga ada persiapan lahan dan penanaman. Ini merupakan penentu pertumbuhan tanaman. Yang keempat ada monitoring, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan presentase keberhasilan. Dan yang terakhir pemeliharaan, bertujuan untuk menerapkan dan menjaga kondisi produktivitas tanaman dan mendukung keberhasilan tumbuh. Baiklah, sekian video dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.